dengar legenda dari Kalimantan Barat gak? Kalau mau, yuk kita dengar bersama-sama. Dahulu kala, tinggallah seorang ibu bersama anak gadisnya. Karena suaminya yang sudah tiada, ibunya harus bekerja sangat keras, menanam sayur untuk menjualnya ke pasar untuk menghasilkan uang. Sang ibu mempunyai anak yang sangat cantik, tetapi di balik kecantikan itu, sifatnya sangat buruk. Pekerjaannya setiap hari hanya berdandan di depan cermin. Tidak hanya itu juga, dia juga suka membentak dan mencuri uang hasil kerja keras ibunya. Suatu hari, saat sang gadis sedang menyisir rambutnya, sisirnya patah. Dia langsung berteriak kepada ibunya, "Ibu, sisirku patah. Aku ingin sisir dan perhiasan yang baru." Dan ibunya menjawab anaknya, "Aku tidak bisa membelikan kau perhiasan, nak. Cuman sisir yang ku bisa belikan." Mendengar jawaban itu, sang anak pun menjadi sangat marah. Dia berkata kepada ibunya, kalau ibunya tidak membelikan sisir dan perhiasan yang baru, dia akan meninggalkan rumah. Malam itu juga, ibunya rela memecahkan tabungannya yang dia sudah kumpulkan sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, ibunya mengajak anaknya untuk pergi ke pasar. Anaknya sangat senang karena permintaannya dituruti. Sementara perjalanannya ke pasar, anaknya tidak mau membantu ibunya untuk membawa barang. Bahkan sang anak menaiki gerobak ibunya. Setibanya di pasar, sang anak berkata kepada ibunya, "Ibu, sebaiknya engkau jangan dekat-dekat kepadaku." Ibunya bertanya, tetapi anaknya malah menjawab, "Ais, sudahlah, dengarkan saja perintahku." Lalu, saat sang anak sedang membeli perhiasan yang baru, ibunya menghampiri anaknya. "Nak, apakah kau sudah selesai?" Pemilik toko itu pun bertanya kepada gadisnya, "Apakah itu ibumu? Kalau itu adalah ibumu, biarkan dia memilih perhiasan untukmu." Sang anak menjawab dengan sangat marah, "Hah? Ibuku? Bukan. Dengar ya. Orang tua itu bukan ibuku. Ibuku jauh lebih cantik dari wanita tua itu." Mendengar itu, ibunya sangat sedih. Tetapi, ibunya hanya bisa berdiam untuk menahan air matanya. Lalu, mereka mau pergi ke tempat sisir yang tidak jauh dari tempat perhiasan. Saat mereka pergi ke tempat sisir, tidak sengaja sang anak menabrak seorang pemuda. Saat pemudanya mau membantu gadisnya untuk berdiri, sang anak malah membentak pemuda itu. Semua orang datang untuk melihat apa yang terjadi. Dan ibunya juga datang. Tetapi anaknya menengok kepada ibunya supaya ibunya tidak dekat-dekat. Saat mereka dalam perjalanan pulang, sang anak menemui 3 orang pemuda. Mereka ngobrol. Dan ibunya menghampiri anaknya karena rasa khawatir. "Nak, siapa mereka?" 3 orang pemuda itu berkata kepada gadisnya, "Apakah itu ibumu?" Sang anak menjawab dengan sangat marah. "Hah? Ibuku? Dengar, wanita tua itu bukan ibuku. Ibuku jauh lebih cantik dari wanita tua itu. Dia bukan siapa-siapaku. Dia hanya pembantuku." Mendengar itu, ibunya sudah tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia berdoa kepada Tuhan untuk menghukum anak yang durhaka itu. Lalu angin bertiup kencang, petir menyambar. 3 orang pemuda itu lari, dan tiba-tiba ada sebuah pohon menimpa 3 orang pemuda itu. Sementara sang gadis mulai menjadi kaku. Sang anak bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa yang terjadi dengan kakiku? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan?" Sang ibu cuma bisa melihat anaknya menjadi batu. Sebelum sang anak sepenuhnya menjadi batu, sang anak berkata kepada ibunya, "Ibu, aku menyesal. Aku mengakunya menyesal. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi." Tetapi penyesalan pun sudah terlambat. Sang anak
pun menjadi batu sepenuhnya. Ibunya memeluk batu itu, dan dari batu itu selalu mengalir air mata sang anak. Dari situlah disebut batu menangis. Pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka, dan kita tidak boleh menjadi anak yang tidak sopan kepada orang tua. Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku.